Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya saudaraku, jangan lupa kita ngopi pagi ini ya. Pak 88, kakek ring Madura asli ya le. Iyut, aku orang Madura asli. Kemarin aku pulang loh ke Sampang. Saya juga pergi ke Pamekasan. Saya nyantai-nyantai di Arek Lancor di Pamekasan. Saya juga ke gereja Katolik, gereja Katolik Bunda Maria Ratu Para Rasul. Ya, fitinya ada, fotonya ada. Ya. Saya juga pergi ke makam papa saya juga pergi ke makam mama saya. Ya, saya kaget saudara, saya kaget. Ternyata saya pernah bikin di YouTube saya 2 tahun yang lalu ya. Saya sudah mengganti batu nisan mama saya almarhum. Ternyata batu nisan mama saya diganti. Saya nggak tahu siapa yang mengganti. Mungkin karena pakai uang Kristen kali ya. Ya Pak Hengki, makasih untuk doanya, belajar tentang firman Tuhan. Amin, belajar ya Pak ya. Ini Pak Hengki, ya saya kasih tahu Pak Hengki. Kemarin saya pergi ke Bangkalan ya. Ternyata di Bangkalan itu batu nisan mama saya kan udah saya ganti yang baru gitu kan. Padahal nggak ada tanda salibnya ya, tapi ada yang merubah gitu. Ya. Ada yang ngerubah, ada yang mengganti. Ya mungkin karena uangnya pakai uang Kristen kali ya, haram kali. Tapi kita makasih my mom, tapi kita sebagai orang Kristen tetap mendoakan mereka saudara ya, karena yang namanya juga orang yang tidak tahu kebenaran itu sama dengan apa dia hidup, yang dia tidak tahu apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat. Sehari-harinya dia hanya berpikir untuk membenci, menghujat, seperti itu. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita bertobat, orang yang menyakiti kita aja, kita doain loh. Betul ya Pak Penginjil? Orang yang menyakiti kita aja kita doain loh. Ya, orang yang dari Kristen sampai meninggalkan imannya itu kita juga doain loh. Tapi kalau orang yang tidak tahu kebenaran, dia pindah di keyakinan lain, itu sudah dihujat habis-habisan. Kalau kita jadi pengikut Kristus ya, orang yang meninggalkan Kristus saja kita doain, semoga Tuhan dia mendapatkan mukjizat, berkat. Karena di Lukas pasal 1 ayat ke-37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Horas. Jadi gitu saudara, beda dengan perkataan-perkataan dari orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya, dia menganggap bahwa agamanya, ajarannya itu yang paling benar. Tapi kalau di diri kita ya, kalau orang percaya kepada Kristus, bukan makan dan minum yang diharamkan, tapi apa yang keluar dari bibir mulutmu itulah hanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi di saat ada anak Tuhan yang tersesat ya, bisa dikatakan domba-domba yang terhilang gitu ya, karena pekerjaan, karena pasangan hidup, karena ya secara duniawi ya saudara ya, meninggalkan Kristus, kita nggak menghujat gitu loh, nggak seperti orang lain katakan, lo kamu masuk neraka begini ya kan. Ya, tetapi saudara, kita yang sudah tahu ada saudara kita meninggalkan Kristus, kita doakan. Bahkan saya aja mendoakan kok setiap orang-orang yang menyakiti hati saya, memberikan saya kekecewaan, yang menganiaya saya doakan. Saya doakan. Tapi bukan berarti saya mau masuk ke dalam ruang lingkup orang tersebut. Ya, misalnya ini contoh ya, Pak Human ya, Pak Hengki misalnya ini contoh Pak Hengki ya. Pak Hengki itu pernah jahat dengan saya, contohnya Pak Hengki pernah jahat dengan saya, tetapi secara diri saya pribadi saya mengampuni Bapak Hengki, tetapi saya tidak akan pernah bergaul lagi seperti Pak Hengki yang sebelum menyakiti saya seperti itu ya. Kita tetap mendoakan,
Ya, semoga Tuhan kasih mukjizat, ya, berkat, barokah dari Tuhan, gitu. Diberikan apa ya? Ya, mukjizat dari Tuhan lah agar bisa berubah, gitu ya Pak Hengki ya. Ya. Tapi bukan berarti saya ngejudge, saya menghakimi, oh saya tidak mengampuni, enggak. Diana Madure saya tetap mengampuni. Ya, karena saya tahu di dalam doa Bapa kami, ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, ya. Saya mengampuni siapapun itu orang, siapapun. Barokah itu dari bahasa agama sebelah, enggak juga. Saya sering juga ngomong, Pak Sumarjono, ya, kalau jadi anak Tuhan itu kita jangan menyamakan pakaian juga ada agamanya ya Pak ya. Ya, agama pakaian juga nggak beragama, saudara, nggak ada. Ya. Ibu Diana, karena dengan gini Pak Sumarjono ya, Ibu Diana kenapa pakai baju gamis ya? Baju gamis berarti bajunya isi-isi yang agama ono gitu ya? Enggak juga Pak, enggak juga, betul enggak? Salam Mom, salam Pak Bento. Enggak, kita harus apa ya? Jangan kita mempersempit pola pikir kita seperti orang-orang yang tidak bertobat ya. Kalau orang bertobat itu harus pikirannya itu positif ya. Baju nggak ada agamanya Pak ya, jangan. Jangan ke Arab-Araban, katanya Pak Zem, jangan ke Arab-Araban dong, nanti dibilang kadrun. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kau tahu nggak sih, tahu nggak? Saya bukan sombong ya guys, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya bukannya sombong. Saya ini kesaksian ya Ibu Ratna ya. Saya pernah ke Israel, ke Palestina, ke Turki, ke Mesir. Nggak ada yang pakai cadar Pak. Selama 16 hari saya ya Holy Land ya di situ ya. Nggak ada perempuan itu pakai cadar, nggak ada ya, nggak ada yang pakai cadar. Terus kenapa? Apakah karena cadar itu harus agamanya ono gitu? Enggak juga ya. Saya kemarin ke sana, ke Israel, Palestina, ke Mesir, ke Turki, nggak ada yang kayak gitu ya. Mau lihat deh. Jadi seperti itu saudara. Amin. Kita ini harus menjadi anak Tuhan yang merdeka ya. Di Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-8 ya, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka. Siapa orang merdeka? Orang yang percaya pada Kristus itu orang merdeka, yang tidak pernah dibatasi dengan makan dan minum saja. Yang penting apa? Memuliakan Tuhan ya. Ingat, orang yang percaya ya, orang yang percaya kepada Kristus, dia tidak pernah dibatasi oleh pakaian, tidak dibatasi oleh makan dan minum, tetapi apa? Setiap saat, setiap nafas dan hidup yang Tuhan berikan kepada dirimu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ingat bahwa ia telah berbuat sesuatu yang baik. Ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Karena setiap apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan yang akan membalas semuanya, saudara. Meskipun manusia mengecewakan, manusia menyakiti, ya, sepanjang perjalanan Diana Madurese pelayanan ini, saudara, ya, begitu banyak hal yang saya lalui. Secara manusia, saya dikecewakan oleh manusia, ya. Tetapi secara apa hakikatnya dalam diri saya bersyukur bahwasanya Tuhan Yesus melindungi saya sampai detik ini. Dan saya katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Apapun yang terjadi, dan nama Rosi tetap melayani Tuhan sampai nafas penghabisan. Karena jika Tuhan yang orang Kristen sudah menyelamatkan saya dulu waktu saya sakit, jadi kehidupan, kesempatan ini, hidup saya itu pun milik Tuhan. Ini ada yang nanya, kalau Diana milik siapa secara kemanusiaan?
biarlah Tuhan yang akan membimbing, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Amin. Gitu ya, saya orangnya slow aja ya saudara ya. Udahlah saat ini melayani Tuhan, selebihnya itu biarlah suka-sukanya Tuhan. Amin. Amin. Pak Sumarjono ini ada-ada aja, nggak ada Pak itu Pak, nggak ada ya, milik Tuhan tay. Amin rekanku, doa dan dukungan selalu saudara ya. Biarpun dia nama Dresya ini pelayanan cuma sendirian, tetapi Tuhan beserta. Amin. Iya Pak, betul. Betul Bapak Bento Marpaung ya. Tuhan orang Kristus itu memang hidup dan berkuasa. Iya, hidup dan berkuasa. Haleluya. Haleluya Bapak. Baiklah saudara Tuhan, saya tutup dengan doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan pagi. Kiranya Tuhan memberikan penguatan kepada hamba-Mu beserta anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan. Tuhan Yesus terima kasih dan berikan hati yang hamba, dan Tuhan menuntun dan bahkan menutup bungkus dengan setiap apapun yang hamba lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Dan setelah lagi hamba juga akan melayani ya di gereja Okomene Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakailah hamba-Mu Tuhan begitu dahsyat sesuai dengan mau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Amin rekanku.